wa min ayatihi. Berarti apa? Ayat ini menunjukkan kalau menikah itu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi
manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqakum min turab, Dia menciptakan kamu dari tanah, thumma, kemudian, idza antum basyarun tantashirun, menjadi manusia yang berkembang biak. Bapak Ibu, ayat yang didahului dari kalimat wa min ayatihi ini menunjukkan bahwasanya ketika dimulai dari ayatnya, ya, dari tanda-tandanya, itu menunjukkan bahwasanya kita harus meningkatkan iman kita, Pak. Karena diksi atau isi dari ayat Al-Quran hampir semuanya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengarkan ayat ini, itu semakin meningkatkan iman kita kepada Allah, ya, maka itu disebut ayat, Pak. Jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah ada 286 ayat. Di dalamnya banyak pembahasannya. Ada surga, ya, ada hukum, ada haji. Wah, banyak yang dibahas. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah semakin bertambah, Pak. Maka Bapak Ibu, kenapa kalau itu dikaitkan dengan bertambahnya iman? Kalau ayat itu dimulai dari wa min ayatihi, monggo dibuka surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 ayat ke-2. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Insyaallah ini ayat familiar lah untuk jamaah Muassasatul Taqwa.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2, Bapak Ibu, menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah sebagai tolak ukur kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang yang beriman itu alladzina, yaitu mereka yang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya, terpanggil hatinya. Yang saya garis bawahi di selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau ada ayat-ayat, tanda-tanda dari Al-Quran, maka itu semua untuk menambah iman kita kepada Allah. Maka ayat tadi Pak, kalau kita kembalikan ke surat Ar-Rum tadi, wa min ayatihi, dan dari ayat-ayat Allah. Nah, ini menunjukkan Pak, apa setelah kalimat tersebut itu adalah bukti, dan kita harus semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diingatkan oleh Allah? Kita itu diciptakan Allah dari turab, debu, dan setelah itu kita dihidupkan dan kita berkembang biak. Masya Allah Pak, dari debu bisa menjadi basyar, manusia. Kemudian manusia itu bisa tantasyirun, berkembang biak. Jadi Bapak Ibu, tanah kita itu harus iman pada Allah. Kita itu berasal dari tanah, dari debu, sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting Pak. Tempatnya ada di bawah mana Pak? Tanah ada di bawah, kadang diinjak-injak sama orang. Itu tanah Pak, benda mati. Tapi dari tanah tersebut Allah ingin menunjukkan, ini loh tanda-tanda kalau kamu itu terbuat dari tanah. Maka jangan sombong, jangan takabur, jangan sok jadi manusia. Dulu kamu itu dari tanah. Tanah yang hina, tanah yang sering kamu injak-injak, tanah yang dibuat, mohon maaf, tempat pembuangan air, ya tanah yang ada di bawah. Jangan lupa kamu itu terbuat dari tanah. Yang selanjutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda atau di antara ayat-ayatnya, an khalaqalakum, dialah yang menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, azwaja, berpasang-pasangan. Nah, jadi Bapak Ibu, menikah itu adalah salah satunya untuk kita sama-sama saling berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan pernikahan Pak. Itu tujuan akad. Itulah tujuannya. Maka kalau ada pernikahan yang mana pernikahan itu tidak untuk meningkatkan iman atau semakin dekat dengan Allah, berarti masih tanda tanya Pak. Pernikahannya itu masih tanda tanya. Ya, ada yang salah mungkin dalam pernikahannya, yang perlu dibetulkan lagi visinya. Ya monggo ngumpul lagi sama pasangannya, monggo. Ya ditanya lagi, apa sih visi kita? Oh ternyata dimulai dari wa min ayatihi. Berarti apa?
ayat ini menunjukkan kalau menikah itu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang nikah hanya buat senang-senang, yang nikah hanya buat formalitas, yang nikah hanya untuk main-main, ayo rubah visi tersebut. Karena visi orang menikah itu saling membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar dengan pernikahan tersebut hati menjadi tentram. Gunanya pernikahan itu untuk menentramkan, bukan menikah tambah sumpek, bukan menikah tambah stres, tapi tenang, membuat tenang. Kalau ada masalah dibantu dengan pasangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena semuanya itu pasti punya masalah, pasti punya problem, Pak. Di sini ada yang menikah tapi nggak ada masalah, nggak pernah tukaran, debat titik-titik nggak ada. Embel, ayo yang ada angkat tangan. Yang nggak punya masalah, debat titik-titik, berbeda pendapat, ya pasti semuanya pasti punya masalah. Ya seperti makanan itu lah, nikah itu seperti garam. Ya kalau garamnya kebanyakan, ya kasinan. Nek titik kurang anyep. Nah, yang sedang ya pasti ada masalah. Maka bagaimana menyikapinya dan saling mensupport. Ya, karena satu sama lain ini adalah dua insan yang berbeda.